Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggung Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakil Allah SHMM. Yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggung Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Abdul Aziz BAMAG. Yang saya hormati dosen pembimbing 1 yaitu Bapak Dr. Imam Bukhari MPDI. Yang saya hormati pembimbing 2 itu Bapak Fatih Kholis Ahnaf MPD. Yang kami hormati kedua orang tua. Perkenalkan, nama saya Ervandi dari Prodi Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tadris Umum. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang seminar proposal skripsi yang berjudul Implementasi Kahoot pada Teks Deskripsi Siswa Kelas 7 SMP Bakti Pertiwi. Pada bagian awal proposal skripsi ini terdapat sebuah latar belakang yang menjadi dasar sebuah judul penelitian yang saya ambil. Ada beberapa faktor di sini yang mengapa saya mengambil judul tersebut. Hal yang pertama dipengaruhi oleh faktor pendidikan. Kita ketahui bahwasanya pendidikan sendiri itu merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas individu secara langsung sebagai penunjang dalam perkembangan ilmu dan teknologi agar nantinya manusia itu dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua yaitu dipengaruhi oleh faktor yang namanya pendidikan. Di dalamnya pasti ada yang namanya kegiatan pembelajaran, yang mana kita ketahui bahwasanya pembelajaran itu merupakan suatu aktivitas yang menyangkut seseorang untuk berusaha menemukan ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mendapatkan manfaat kebaikan dari segala yang dipelajari. Dalam proses pembelajaran di dalam dunia pendidikan ada dua unsur di dalamnya, itu ada pendidik dan juga ada peserta didik, yang mana pendidik ini berupa guru dan juga peserta didik ini berupa siswa. Dalam proses pembelajarannya, guru sebagai sebuah role model bagi siswa untuk bisa memahami materi yang disampaikan. Namun, kita juga sering menjumpai bahwasannya sering terjadi monoton ataupun metode pembelajaran yang sering dilakukan, itu seperti metode ceramah, diskusi yang sering dilakukan sehingga membuat siswa itu merasa bosan. Maka dari itu perlu adanya pembaruan suatu inovasi baik dalam bentuk media dan lain sebagainya. Maka dari itu dalam penelitian kali ini saya mengambil judul tentang implementasi media Kahoot pada teks deskripsi kelas 7 SMP Bakti Pertiwi. Kita ketahui bahwasanya media itu merupakan suatu alat yang mana dapat mendukung suatu pembelajaran yang dapat bisa mengembangkan aktivitas belajar antara pendidik dan juga peserta didik. Maka dari hal tersebut saya mengambil judul penelitian tentang implementasi Kahoot pada teks deskripsi kelas 7 di SMP Bakti agar nantinya pembelajaran yang dilakukan tidak hanya monoton saja dengan metode ceramah maupun metode diskusi. Selanjutnya kita masuk pada batasan masalah penelitian kali ini. Batasan masalah penelitian ini ialah pada penerapan Kahoot terhadap pembelajaran teks deskripsi pada siswa kelas 7 SMP Bakti Pertiwi Python. Berikutnya kita masuk kepada bagian rumusan masalah. Dalam penelitian kali ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses penerapan Kahoot ini terhadap pembelajaran teks deskripsi kelas 7 SMP Bakti Pertiwi. Yang kedua, bagaimana kemampuan pemahaman siswa kelas 7 ini dalam pembelajaran teks deskripsi menggunakan media Kahoot. Dan yang ketiga, bagaimana keefektifan penerapan Kahoot ini pada pembelajaran teks deskripsi kelas 7 di SMP Bakti Pertiwi Python. Adanya rumusan masalah tersebut terdapat sebuah tujuan penelitian yang ingin dilakukan oleh peneliti, yang mana ya, tujuan penelitian yang pertama ialah ingin mendeskripsikan bagaimana proses penerapan media Kahoot pada pembelajaran teks deskripsi kelas 7 di SMP Bakti Pertiwi. Dan yang kedua ialah untuk mendeskripsikan bagaimana kemampuan pemahaman siswa kelas 7 terhadap pembelajaran teks deskripsi menggunakan media Kahoot. Dan yang ketiga ialah untuk mendeskripsikan keefektifan media Kahoot ini dalam proses pembelajaran teks deskripsi kelas 7 di SMP Bakti Pertiwi. Selanjutnya ialah terdapat penelitian terdahulu, yang mana penelitian terdahulu ini menjadi perbandingan dalam proses penelitian kali ini, yang mana terdapat 5 perbandingan penelitian terdahulu dari nomor pertama sampai nomor
5 tersebut terdapat perbedaan dan juga persamaan dari keduanya. Persamaan yang sering muncul dari penelitian terdahulu tersebut sama-sama menggunakan media kathod dalam proses pembelajaran, sedangkan perbedaan dari kelima penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian kali ini ialah yang mana dari kelimanya itu terdapat perbedaan dari mata pelajaran yang diterapkan menggunakan media kathod, terus terdapat perbedaan jenjang pendidikan antara tingkat SMA dengan tingkat SMP, dan juga di sini ada perbedaan dari segi teks pembelajaran yang dipelajari. Selanjutnya kita masuk kepada manfaat penelitian. Dalam manfaat penelitian kali ini terdapat dua manfaat, itu ada manfaat teoritis dan juga ada manfaat praktis. Manfaat teoritis ini merupakan suatu manfaat yang menjadi verifikasi teori yang ada sebelumnya yang digunakan sebagai sebuah acuan. Salah satu contohnya adalah manfaat ini adalah penggunaan teknologi yang bisa digunakan dalam jangka panjang dalam proses pembelajaran. Terus selanjutnya ada manfaat praktis. Manfaat praktis ini merupakan manfaat yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan dapat memecahkan atau memberikan suatu solusi permasalahan pada sebuah penelitian. Contohnya, pada penggunaan kathod ini, pendidik dapat mengetahui bagaimana keaktifan dari masing-masing peserta didik dan juga dapat mengetahui bagaimana hasil belajar dari masing-masing siswa tersebut. Dalam sebuah penelitian terdapat kajian teori, yang mana dalam kajian teori kali ini terdapat 3 bagian. Yang pertama itu tentang pengertian kathod. Kathod sendiri merupakan suatu media aplikasi yang berbasis game yang bisa digunakan dalam proses pembelajaran yang dapat menyenangkan bagi para siswa. Yang kedua ialah langkah-langkah penggunaan kathod. Ada beberapa tahapan dalam penggunaan kathod, dalam tahap persiapan, tahap penggunaan, dan tahap akhir. Dalam tahap persiapan kita harus menyediakan sebuah HP ataupun ponsel dan juga jaringan internet untuk mengunduh aplikasi kathod ini melalui Play Store. Terus yang kedua itu tahap penggunaan, yang mana masing-masing siswa nantinya akan mendaftarkan akun ataupun email dari mereka masing-masing untuk memiliki akun kathod tersebut. Selanjutnya para siswa akan diberikan sebuah pertanyaan yang berkaitan dengan materi dan mereka akan memilih jawaban dari pertanyaan tersebut. Dan tahapan yang terakhir ialah nantinya para siswa akan mengetahui jumlah nilai yang diperoleh dari hasil menjawab pertanyaan yang ada dalam aplikasi kathod tersebut. Kajian teori yang ketiga ialah teks deskripsi, yang mana kita ketahui bahwasanya teks deskripsi ini merupakan suatu kata-kata yang di dalamnya terdapat penjelasan ataupun pemaparan suatu objek secara detail dan jelas. Selanjutnya kita masuk kepada bagian kerangka berpikir penelitian. Dalam kerangka berpikir penelitian ini, langkah pertama yang dilakukan ialah pemilihan sebuah sekolah yang akan dijadikan tempat penelitian. Selanjutnya, ketika sudah menemukan sekolah, maka kita akan harus memilih kelas yang dijadikan tempat penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya ialah kita mulai dengan melakukan sebuah pretest yang akan diberikan kepada masing-masing siswa terkait dengan materi yang akan kita berikan. Selanjutnya barulah kita menerapkan suatu aplikasi kathod yang berkaitan dengan materi teknik deskripsi di dalamnya. Terus selanjutnya ketika sudah kita menggunakan aplikasi kathod dalam proses pembelajaran, maka kita akan mengujinya dengan post test atau uji pemahaman terkait dengan penggunaan media kathod dalam teknik deskripsi yang sudah dipelajari. Selanjutnya kita akan melakukan sebuah hasil yang mana nantinya akan dikelola untuk dijadikan sebuah kesimpulan seperti itu. Bagian berikutnya dalam sebuah penelitian ialah terdapat hipotesis penelitian. Ada dua jenis ini, ada HO dan juga H1. H0 atau HO ini merupakan suatu hal yang tidak ada pengaruh terhadap penerapan media aplikasi kathod ini terhadap proses pembelajaran. Sedangkan H1 ini merupakan di dalamnya ada pengaruh penerapan media kathod ini terhadap proses pembelajaran deskripsi pada kelas 7 di SMP Bakti Pertiwi. Berikutnya dalam sebuah penelitian terdapat pendekatan dan jenis penelitian.
Dalam jenis penelitian kali ini ialah menggunakan deskriptif kuantitatif, yang mana deskriptif kuantitatif ini merupakan penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri atau menghubungkan dengan variabel yang lain. Sedangkan pendekatan yang dilakukan penelitian kali ini ialah menggunakan pendekatan kuantitatif, menggunakan data numerik yang diolah dengan metode statistik dalam menghasilkan data penelitian, sehingga nantinya dapat dijadikan sebuah kesimpulan. Dalam sebuah penelitian terdapat yang namanya populasi dan sampel penelitian. Populasi ini merupakan kumpulan lengkap dari sebuah individu ataupun objek dan maupun elemen yang memiliki karakteristik tertentu yang ingin diteliti oleh seseorang peneliti. Populasi kali ini yang dijadikan objek ialah kelas 7B dan juga kelas 7C yang seluruhnya berjumlah 48 siswa. Sedangkan sampel penelitian ini merupakan sebagian kecil dari populasi yang dipilih untuk diuji, diobservasi, serta dianalisis dalam suatu penelitian. Sampel yang diambil ini dari dua kelas, yaitu kelas 7B dan juga kelas 7C, yang mana masing-masing kelas ini berjumlah 24 siswa, yang mana kelas 7B ini dijadikan sebagai kelas kontrol dan juga kelas 7C ini sebagai kelas eksperimen penelitian. Selanjutnya terdapat sebuah teknik pengumpulan data, yang mana dalam teknik pengumpulan data kali ini terdapat 4 teknik yang dilakukan oleh peneliti. Yang pertama ialah observasi. Observasi ini merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh peneliti dengan secara langsung maupun tidak langsung ke lapangan untuk mengetahui bagaimana proses penerapan dari media Kahoot ini terhadap hasil belajar siswa. Terus selanjutnya terdapat yang namanya teknik pengumpulan data wawancara. Wawancara ini merupakan suatu yang dilakukan oleh peneliti terhadap seorang tokoh, yang mana dalam ini dilakukan kepada guru mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah tersebut. Selanjutnya yang ketiga ialah ada angket. Angket ini merupakan suatu jawaban yang nantinya akan diberikan oleh siswa dalam sebuah lembaran yang akan diberikan oleh peneliti nantinya, dan masing-masing siswa akan menjawab beberapa deskripsi dalam angket tersebut, sehingga nantinya akan dapat diketahui bagaimana tentang keefektifan dari penerapan media ini. Terus selanjutnya ada tes pemahaman. Dalam tes pemahaman ini ada dua jenis, yaitu ada pre-test dan juga ada post-test. Pre-test ini dilakukan sebelum proses penerapan media Kahoot, dan selanjutnya ada post-test, yang mana post-test ini bertujuan untuk mengetes sejauh mana pengaruh media Kahoot ini dalam pemahaman teks deskripsi kelas 7 di SMP Bakti Pertiwi. Jadi dalam teknik pengumpulan data ini ada 3 teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, angket, dan juga tes pemahaman melalui post-test maupun pre-test. Berikutnya dalam penelitian itu terdapat yang namanya validitas ataupun reliabilitas instrumen, mana validitas ini adalah ukuran dari keabsahan atau ketepatan sebuah penelitian dalam mempresentasikan fenomena yang diteliti. Seperti halnya yang dilakukan penelitian kali ini, bagaimana penerapan Kahoot pada pembelajaran teknik kelas 7. Terus reliabilitas instrumen ini merupakan suatu indeks yang menjadi ukuran sejauh mana dapat dipercayai terhadap hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pada tahapan sebuah penelitian terdapat yang namanya teknik analisis data, yang mana dalam penelitian kali ini terdapat 3 teknik analisis data penelitian yang sudah dilakukan. Yang pertama ialah teknik analisis inferensial, yang mana teknik ini merupakan teknik yang statistik yang digunakan untuk menganalisa data sampel dan hasilnya dapat dijadikan sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian. Selain itu, penelitian kali ini juga menggunakan uji T, yang mana uji T ini merupakan jenis pengujian statistika yang digunakan untuk mengetahui perbedaan dari nilai yang diperkirakan dengan hasil perhitungan nilai statistika. Jadi keduanya ini ada saling keterikatan. Selain dari keduanya tersebut, terdapat juga teknik analisis data yang menggunakan teknik SPSS. SPSS ini merupakan Statistical Program for Social Science, yang mana nantinya suatu program ini akan dicek melalui program komputer yang digunakan untuk mengecek analisis statistika yang sudah dihasilkan dari sebuah penelitian. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan presentasi
seminar proposal skripsi pada judul implementasi penerapan media Kahoot pada teks deskripsi kelas 7 SMP Bakti Pertiwi Python. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.